Ya, mungkin sekalian karena kita ada bintang tamu di sini, Pak Kris. Mungkin saya mau ngajak ngobrol sedikit ya, Pak Kris ya. Nggak ada, Pak, nggak ada giveaway, Pak. Ya, kalau mau giveaway nanti komen ya. Be yourself and never surrender ya. Pak Kris mana nih? Saya unmute. Halo, Halo Pak Pak Kris. Dodi, luar biasa banyak yang masih nggak mau pulang ini. Wah, kaosnya katanya bagus nih, Pak. Cuan katanya. Dibeliin tim saya, staff saya sebenarnya. Ini Pak, mungkin ngobrol-ngobrol singkat ya Pak ya. Pak Kris kan sempat, kalau nggak salah sempat wawancara juga dengan Pak Arief tentang yang Berkshire Hathaway ya Pak ya, kalau nggak salah ya, annual letter. Ini Iya, saya, benar. sebentar, saya allow participant untuk unmute aja. Ya, kira-kira Pak, dengan perkembangan pada saat ini ada beberapa pertanyaan juga ya di atas tadi. Pandangannya, apakah kita tetap sama, kita tidak terlalu harus memprediksi arah makro seperti apa, ataukah kita bisa menggunakan istilahnya Buffett indicator ya, kalau jumlah cash-nya Buffett digunakan sebagai indikator. Mungkin dari Pak Kris ada pandangan, Pak. Karena saya bolak-balik ditanyain itu juga, Pak. Dan ketika saya jawab, saya nggak terlalu peduli makro, biasanya banyak yang nggak puas. Ya. Gitu. Enggak, sebenarnya kalau kita lihat Buffett ya, harus diperhatiin juga. Karena dari Buffett, kalau kita ikutin karirnya, itu dia telah evolving. Jadi ada transformasi prinsipnya dari awal Graham, dan sekarang saya rasa decision yang diambil Buffett, saya cukup yakin itu bukan Buffett lagi. Itu ada tap and thought, tangan kanannya. Jadi, dan memang dikatakan Buffett ketika tap and thought manage duitnya, Buffett tidak cerita keputusan siapa. Jadi sampai sekarang kalau misalnya Buffett beli Apple, saya yakin itu bukan keputusan Buffett. Karena kalau kita lihat tesisnya bagaimana dia beli Apple, dan dengan jumlah yang sangat concentrated seperti itu, ada perubahan paradigma investasi. Dan Buffett sendiri, bagusnya itu dia bisa berubah. Nah, kalau persoalan makro, itu terkadang kita bahaya ya, karena dari segi media, mereka cover, audiensnya tuh mereka siapa? Hedge fund, dan banyak pemain-pemain orang yang di industri. Jadi memang mereka melihat fund manager lain kerjanya apa. Nah, apakah relevan sama kita sebagai retail investor atau enggak? Saya rasa kalau kita sebagai retail investor, sebagai orang yang ngikutin personal finance, yang membangun aset kita untuk mencapai financial freedom, keputusan yang kita ambil, apapun itu akan didiversifikasi oleh waktu. Nah, kalau hari ini kita punya 100 juta, langsung turun 100 juta. Wajar kita bingung mau masuk atau enggak. Tapi kalau kita budget kita 10 tahun ke depan nih, kita masih ada income yang masuk terus. Jadi kalau hari ini Anda 100% masuk, Anda benar pun, jangan lupa tahun depan harus masukin duit lagi. Jadi kalau kita lihat Buffett memang harus hati-hati kita lihat. Nah, kalau tadi Pak Arief kan ada mention dari Buffett, itu kalau nggak salah, kalau Anda lihat Buffett itu cash-nya yang kedengarannya sangat gede, itu mungkin sekitar 25% dari market cap-nya kalau tidak salah ya. Jadi hari ini kalau misalnya Anda punya 100 juta dan Anda hanya punya 20 juta di dalam saham, nah Anda harus hati-hati, jangan kira, oh Buffett belum masuk. Ya, karena dia sudah punya 70-75% exposure terhadap market. Nah, wajar kalau memang dia mau nimpan pelurunya lagi. Jadi, gua rasa itu sih. Jadi, terkadang kita harus hati-hati menggunakan label, menyederhanakan, oh Buffett belum masuk, jadi mungkin ada krisis, Kak. Nggak tahu, saya yakin Buffett juga nggak tahu kita akan crash lagi atau enggak. Dan dia itu nggak pernah bilang, oh saya tahu. Yang dia tahu cuma sejarah, itu yang bisa dia ceritakan sih. Jadi, itu pandangan saya. Ya, terima kasih Pak atas pandangannya ya. Nah, oke Pak, Pak Kris, thank you Pak. Kita mungkin akan lanjut saja Pak ke sesi tanya jawab.
sudah ada 2 orang yang mau bertanya di sini. Dari Arfi, silakan Pak Arfi, saya unmute. Ya, makasih Pak Dodi sama Pak Kris. Sini saya mau nanya ke Pak Kris dan Pak Dodi soal investasi, value investing maksudnya. Apakah selama perjalanan investasi Bapak berdua pernah melakukan timing market juga, maksudnya melihati apa kinerja masa lalunya dengan apakah harganya sekarang nanti bakal segini gitu, misalnya berkaca dengan masa lalu gitu. Jadi dengan keadaan sekarang, kita keadaannya corona kayak gini, di timing juga nggak Pak kira-kira? Apa kita percaya bakal pulih aja atau harus ada perkiraan, misal dari sektor ini bakal tertekan dulu, masanya bakal bangkitnya setelah corona, atau selama corona ada yang udah bangkit gitu. Ya, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Arfi. Nah, ini mumpung juga ada Pak Kris ya. Tapi mungkin saya coba jawab dulu. Kalau dari saya, mungkin dibilang timing juga enggak ya, tapi kalau saya sih ngelihat kembali lagi ke seberapa besar spread antara value dan price-nya. Kalau seandainya memang itu masuk ke dalam margin of safety saya dan saya lihat prospek ke depannya dengan adanya pandemi ini tidak akan ada perubahan, saya akan rela untuk menderita, suffer pada saat ini gitu. Kalau seandainya kita tahu kalau masa depannya dia akan pulih kembali. Jadi kalau dalam artian timing itu adalah timing margin of safety atau timing diskon, mungkin iya. Tapi saya tidak akan timing dalam artian dengan menggunakan technical atau dengan menggunakan metode-metode yang selain yang berkaitan dengan value maupun price-nya. Kurang lebih itu kalau dari saya Pak Arfi. Mungkin Pak Kris saya unmute ya Pak Kris. Ya, Pak Kris mungkin mau nambahkan? Saya merasa itu market timing itu susah banget sih. Jadi kebanyakan orang yang berhasil market timing itu mainnya di kuantitatif. Dan orang-orang seperti Jim Simons itu benar-benar bisa, saya rasa dia punya sesuatu lah yang sampai sekarang orang juga belum tahu. Tapi yang mungkin kalau kita sebagai value investor, kita kan kalau kayak Pak Arif tadi ya, itu sangat jelas. Biasanya ada tesis. Tesis itu kalau salah, maka kita harus mengganti posisi kita. Nah, mungkin yang lebih saya mungkin paradigma yang saya pakai mungkin lebih ke sektor selection. Nah, misalnya lagi sekarang nih, kira-kira ada sektor apa yang bagus. Dan itu pun ada 2 jenis logika. Satu, sektor yang akan bisa bertahan setelah COVID, misalnya. Tentunya kalau Anda bisnisnya pilih sektor airline atau apa, yang pasti agak susah. Ya. Tapi pada saat yang sama, Anda juga bisa mempunyai logika bahwa sektor yang suffering sekarang justru adalah sektor-sektor yang undervalue. Ya. Jadi kedua-duanya valid. Saya sekarang mungkin posisi saya 2-3 tahun terakhir saya semakin mempelajari sektor-sektor yang capital light. Karena capital light sekarang itu ke depannya itu makin bagus dan memang agak susah karena book value itu dari segi valuasi sangat tinggi. Nah, saya masih ada tesisnya Graham di mana saya lihat barang murah dan saya rasa ke depannya ini bakal recover. Ya, tentu saja kalau tesis saya salah, ya perusahaan itu nggak akan recover. Nah, apakah saya mungkin salah atau benar, saya juga tidak tahu. Tapi balik lagi, tesis kita benar-benar ngerti kenapa kita masuk dan kita juga diversifikasi. Jadi itu sih. Jadi saya rasa market timing susah, tapi sector selection mungkin lebih masuk akal, lebih bisa dipelajari sih. Oke, thank you Pak. Pak Arfi mungkin mau menambahkan? Saya unmute. Iya, mau nanya untuk yang apa keputusan Pak Kris kemarin kan membahas tentang emiten apa CAS ya, lupa saya. Apakah itu ada perkiraan misalnya kayak melihat timingnya juga Pak, atau misalnya hanya memperkirakan kalau ini emiten bakal berkembang ke depannya gitu? Besok saya akan launch video saya untuk CAS. Cuma balik lagi, saya tidak begitu mudah ya untuk bisa langsung bahas satu emiten. Tapi sekedar tahu, CAS saya sudah ngikutin 3-4 tahun.
Jadi kalau bicara timing saya sucks. Karena dari 1.000, waktu itu masih lihat-lihat lah. Kemudian sekitar 600 dan seterusnya hari ini di sekitar 200. Makanya timing saya kalau dibilang value investing kadang memang kayak kata Pak Arief ya, susah-susah gampang. Dan memang itu mungkin satu profesi yang istilahnya kita cari mati. Suka meniksa diri. Ya, jadi kata Pak Dodi sama Pak Arief tadi, sering sekali habis kita beli pasti turun, dan pengalaman saya itu seperti itu juga. Tapi itulah makanya saya sering bilang untuk value investing, it is not for everyone, bukan buat semua orang. Makanya kalau kebanyakan orang harusnya mulai dari reksadana dulu sebelum masuk ke saham. Dan kalaupun dia main saham, itu harus diversifikasi. Jangan kalau value investor, mereka sering quote, Warren Buffett atau Munger bilang harus concentrated. Ada teman saya dulu concentrated, dia pegang 2 saham doang. Dan dalam kasus itu ketika dia turun, akhirnya dia berhenti jadi value investor. Karena salah satu dia ada pegang 70%. Nah, ironisnya 1 tahun ketika dia keluar dari value investing, saham itu naik hampir 8 kali lipat. Nah, terkadang ketika kita lihat ke belakang memang mudah. Tapi ketika kita membeli sesuatu, harganya dari 10 jadi 2 atau bahkan 1, itu benar-benar itu baru kita ngerti. Ternyata kita punya risk-taking ability itu tidak segede itu. Kita kan jagoan kan, minus 20% bisa lah, minus 30 bisa lah. Tapi kalau misalnya benar-benar kena dan peluru kita gak ada, nah di sanalah kita itu dekat sama Tuhan. Itu. Iya. Dekat sama Tuhan ininya Pak istilahnya. Oke, terima kasih Pak Kris.